Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tugasadai, Bapak Sutyono SPD Kim. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Ibu Linda Dekasari SSTPI dan Bapak Yunera Sabtahadi SSTPI, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop Komunitas Belajar Puket SMK Negeri 1 Tugasadai. Baik, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara workshop Komunitas Belajar Puket SMK Negeri 1 Tugasadai tentang diseminasi penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, yaitu doa. Dan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ridwan SPDI. Kepada Bapak Ridwan SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi azim sultani. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tasliman kasran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallamatan fid din wa ajatan fil jasad wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wa najatan min al-afa'il hisab. Allahumma fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma wajibul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala darajat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Tugasadai, sekaligus membuka secara resmi acara workshop kita hari ini. Baik, kepada Bapak Sutyono SPD Kim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Sekretaris Tugasadai, yang saya hormati juga hadir atau peserta narasumber seminar, Pak Indra dan Ibu Linda, Bapak Ibu Guru, beserta staf yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan pertemuan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai zaman nanti, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini
turut senang ya, karena CGP ini pertama kali Pak Eko, yang tahap 2-nya kanan kiri saya ini, dan yang ketiganya ada di Umi. Nah yang lainnya nanti muncul ya. Apalagi SMK kita saat ini berada di posisi SMK PK, yaitu SMK Pusat Perunggulan. Jadi besar peluang kita nanti untuk go nasional maupun go internasional, apalagi dengan program-program yang luar biasa seperti saat ini. Banyak sekali ya kesibukan kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus paham ini, apalagi yang baru bergabung. Walaupun di CGP ini sebenarnya berbeda, tapi proses pembelajaran di SMA dengan SMK beda ya Bu Sugiarti ya, Pak Ridwan. Jadi tolong beradaptasi, apalagi nanti SMK PK-nya luar biasa kegiatan kita. Kalau untuk CGP-nya seperti ini, ya Ibu Umi untuk selanjutnya setiap Umi. Jadi seperti inilah nanti. Nah, jadi kita memang kesibukan kita luar biasa. Jadi untuk mengatur waktu itu ya bisa-bisa kita lah. Jadi dengan kegiatan kita yang saling bertabrakan seperti ini, karena kita tidak tahu, kita sudah menyusun program seperti ini. Nah, makanya sebagai peserta CGP juga memang agak kewalahan, karena di bulan-bulan ini kita super sibuk, mau rapor, bagian kenaikan kelas, ditambah lagi kegiatan kita yang ada di dinas, yang ada di SMK itu sendiri, apalagi dengan mempernya SMK PK ini, jadi double. Apalagi pimpinan Anda saat ini dengan masuk yang masa-masa krusial juga ini, masa-masa tingkat pusingnya tingkat dewa. Jadi itu Pak Suhairi sudah ini ya sama Pak Suhairi, walaupun kita di Universitas Terlibat itu sama juga Bapak Blur. Jadi itu ya. Jadi harap maklumi kadang-kadang level kita bertabrakan seperti ini. Tapi ya yakin ya, dengan banyaknya seperti ini kita kemungkinan nanti setelah Pak Yudi Pak Ibu Bidari nanti ada Ibu Umi. Ya mudah-mudahan sistem pemberdayaan SDM kita semakin maju. Karena sarana nanti muncul insya Allah ya. Tapi dengan SDM kita yang sudah oke, sudah luar biasa, saya yakin SMK ini bisa berkembang. Harapan saya seperti itu. Dengan ada yang kegiatan diseminasi penerapan budaya positif ini juga akan menular ke Bapak Ibu yang belum paham. Yang belum paham kalau Pak Eko memang orang pertama di SMK ya. Kalau saya juga kalau catat kemarin cuma dikit-dikit lah dapat. Karena kalau kami kemarin duluan yang dapat B profil belajar Pancasila, kami duluan dapat. Sistemnya guru penggerak ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kemarin. Cuma kami kemarin memang disiapkan untuk menjadi calon sekolah gitu. Jadi ada yang kriteria khusus yang memang ini yang memang harus kami kerjakan. Memang ada jadwalnya itu, ada in dan on-nya itu. Jadi itu lumayan itu Bapak belum juga apa soalnya. Jadi itu. Tapi ini TGP ini kayak Bapak belum juga ya. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Yang penting semangat. Karena kalau kita ada semangat, kita ada masalah sedikit drop. Nah itu yang bakal kita permasalahan itu akan datang. Nah makanya itu hal-hal seperti itu kita berusaha dengan kondisi apapun. Kalau kita siap menerima dengan kondisi apapun, saya yakin ya apapun rintangan akan kita lewati. Kepada Pak Yudra Sabda Hadi dengan Ibu Dinda Nikasari, tetap semangat jalani dengan nanti predikat lulus lah ya. Saya mau lulus, jadi SMK kita nanti bertambah lagi. Nah suatu saat ini bisa digunakan untuk seandainya mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, ya. Kalau tidak mau lagi jadi guru, jadi pengawas boleh. Ya mudah-mudahan regulasinya nanti ya, yang ngatur itu regulasinya ada di dinas nanti. Tapi kalau
besar. Kalau tidak ada punya SIM, ibarat kita bermotor. Kalau SIM tidak ada, coba pangkal pinang. Nggak apa-apa itu sialnya itu kena tilang ujung-ujungnya. Ada razia atau apa. Tapi kalau kita sudah punya SIM, kemanapun bebas. Kecuali tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti itu ya. Mungkin itu kata sambutan saya untuk kegiatan ini. Dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sudah ulang mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini langsung sekaligus saya buka untuk kegiatan diseminasi penerapan budaya positif secara resmi saya buka. Demikianlah saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tukasandai, yang mana beliau juga telah membuka secara resmi kegiatan info streaming kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan tentang penerapan disiplin positif oleh Bapak Indra Sabta Hadi SSTPI. Kepada Bapak narasumber, Bapak Indra Sabta Hadi SSTPI, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Kami mohon izin Bapak Ibu menyampaikan hari ini terkait dengan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Ini saya mohon izin Bapak Ibu ya, berdiri ya. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu nanti untuk kegiatan penyampaian diseminasi ini akan disampaikan kami berdua, yaitu dengan saya sendiri Pak Indra Sabta Hadi dan satu lagi Ibu Linda Dekasari. Nah, tujuan pembelajaran dari penyampaian diseminasi ini yang diharapkan pertama pada kami itu agar kami dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan, karena kami nanti berdua gitu ya. Nah, untuk materi akan kami bagi. Nah, untuk materi perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi, perilaku manusia dan kebutuhan dasar nanti akan saya sampaikan. Dan kemudian dilanjutkan oleh Bu Linda nanti terkait dengan posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelak dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada yang namanya perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma belajar? Ya, nah, perubahan paradigma belajar adalah transformasi berdasar dalam cara kita memahami, mendekati, dan menggunakan proses pendidikan. Terkhusus terkait dengan pembelajaran. Perubahan ini pastinya melibatkan pergeseran dari metode yang tadinya dari konsep tradisional menjadi konsep yang ke hal yang baru. Karena ini nanti akan mengikuti hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan tantangan dunia yang modern. Nah, adapun perubahan terkait dengan paradigma belajar ini dipicu 3 hal. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemahaman bagaimana manusia itu belajar. Ya. Nah, ini contoh dari penerapan ataupun perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi pendekatan yang tadinya kita hanya berfokus kepada tradisional, nah sekarang sudah berfokus kepada yang sifatnya dengan melibatkan kita pemecahan masalah. Ya. Jadi yang tadinya dari proses kita memahami dengan hafalan, ya. Nah sekarang anak-anak kita arahkan kepada pemecahan masalah. Makanya konsep dan metode pembelajaran pun sudah masuk pada konsep-konsep yang mempelajari terkait dengan pemecahan masalah.
Baik, kemudian kita lanjut kepada kita lanjut lagi untuk materi yang kedua, itu terkait dengan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah serangkaian nilai, norma, kepercayaan dan praktik yang diterapkan dalam suatu lingkungan, baik itu dalam konteks organisasi, kemudian sekolah, komunitas atau bahkan keluarga, yang mendorong perilaku positif, meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Budaya positif itu sendiri artinya bertujuan untuk membangun visi dan prakarsa perubahan di sekolah dan menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Perlu dilakukan pembiasaan positif guna membangun budaya positif dari semua elemen yang ada di sekolah sehingga proses pelaksanaan pembiasaan budaya positif dapat berjalan dengan baik atau dengan lancar. Nah, selain itu, di sekolah guna mewujudkan budaya positif tersebut, salah satunya bagian elemen yang diperlukan adalah adanya peran guru atau pendidik di dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bahkan kesepakatan sekolah. Implementasinya itu yang pertama, menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran terus-menerus. Yang kedua, memastikan semua siswa merasa diterima atau dihargai tanpa memandang latar belakang, entah itu suku, budaya, dan sosial. Ya. Nah, yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kemudian, disiplin positif itu sendiri merupakan suatu unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, disiplin positif itu adalah suatu bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya. Kemudian disiplin positif juga merupakan sebuah untuk mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku anak dan mengajarkan akan tanggung jawab terhadap anak. Ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip disiplin positif. Yang pertama itu menghargai dan menghormati, di mana pendekatan yang menghargai dan martabat dan hak anak dapat diberikan dengan rasa hormat dan tidak ada paksaan ataupun ketakutan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu ada konsisten dan adil, di mana aturan dan konsekuensinya harus konsisten dan adil serta diterapkan dengan cara yang sama untuk semua orang. Kemudian yang ketiga, prinsip disiplin positif yang itu terkait dengan pemberian contoh yang baik. Nah, di sini kita sebagai guru itu sangat berperan penting dalam memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian yang keempat, komunikasi yang efektif, di mana mengutamakan komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian yang kelima, prinsipnya itu penguatan positif, di mana menggunakan pujian dan penghargaan untuk memperkuat perilaku anak baik dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, menghargai usaha dan perkembangan. Nah, ini perlu kita lakukan dengan memberikan apresiasi terhadap usaha dan pencapaian anak, dan tidak hanya hasil akhir yang kita nilai. Jadi perlu kita lakukan pujian-pujian, kita perlu berikan kepada mereka semua terkait dengan hasil yang sudah dicapai dari anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dari kesalahan, di mana prinsip ini melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi bukan untuk kita menghukum, tapi bagaimana cara kita dengan adanya kesalahan kita memperbaiki dan jadikan suatu pembelajaran bagi kita, terutama bagi seorang guru. Nah, ini contoh-contoh dari penerapan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, dalam menerapkan aturan yang disepakati, ya, mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam pembuatan aturan kelas
sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab. Nah, ini perlu mungkin kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi sebelum pembelajaran kita laksanakan pembuatan kesepakatan kelas dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, pendekatan restoratif, di mana agar tidak terjadinya konflik, menggunakan pendekatan yang menurut siswa untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Nah, ini pasti sering terjadi, terutama untuk tingkat sekolah ataupun organisasi, ya. Perlu kita meningkatkan pendekatan restoratif ini. Kemudian sistem penghargaan, kali lagi ketika kita berbicara dengan penghargaan, pastinya harus ada nih penghargaan untuk anak-anak kita. Jadi bukan hanya kita menentukan hasil baik atau buruk gitu kan. Kalau bisa proses pun kita hargai, gitu ya. Kemudian yang keempat, pendidikan sosial dan emosional, di mana di sini mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti mengelola emosi, berkolaborasi atau bekerja sama, kemudian menyelesaikan konflik. Nah, yang terakhir ini mungkin karena di sekolah kita juga ada BK, jadi penerapan ini juga perlu kita lakukan dan bekerja sama dengan BK dengan memberikan dukungan tambahan melalui bimbingan konseling untuk siswa yang membutuhkan. Ya. Manfaat penerapan disiplin. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, pengembangan diri yang lebih baik. Ya. Anak-anak belajar mengolah diri sendiri dengan mengembangkan rasa tanggung jawab. Jadi kita memunculkan rasa tanggung jawab itu sendiri kepada anak-anak kita, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, gitu ya. Kemudian peningkatan kepercayaan diri, pastinya dengan adanya tanggung jawab dan mengembangkan rasa tadi itu, bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri pada anak dengan cara dihargai dan didukung untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh anak tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga itu terkait dengan hubungan yang lebih baik, ya. Jadi tujuan dari pelaksanaan disiplin positif itu bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik itu orang tua, ya, anak-anak maupun guru, ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pastinya ketika penerapan disiplin itu sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Kemudian pastinya dengan adanya hal itu kita bisa menciptakan untuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Baik, untuk posisi kontrol bisa disampaikan pada Bu Linda. Pada Bu Linda dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari diseminasi budaya positif, yaitu kita mulai dari posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Lesser Gosen. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Dan kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi di mana seseorang menghukum bisa menggunakan fisik atau verbal. Mungkin yang selama ini kita alami bersama, kebanyakan kita berada di posisi ini. Jadi di posisi penghukum. Nah, di posisi penghukum, orang-orang menjalankan posisi sebagai penghukum untuk menekan siswa. Jadi apapun kesalahan siswa akan menerapkan hukuman, kadang dengan menggunakan kata yang kasar ataupun kata dengan ekspresi yang membuat siswa takut. Kadang ada yang memang dari verbalnya itu sendiri ada kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Nah, untuk posisi kontrol penghukum seperti yang saya katakan tadi,
Jadi menggunakan nada-nada yang bersifat ancaman, terus menggunakan suara tinggi, terus mata yang melotot dan banyak bersifat menghardik. Mungkin sedikit banyak kita pernah berada di posisi ini, tetapi sesuai dengan kesalahan yang anak buat. Terus untuk kemungkinan dalam posisi kontrol ini, kemungkinan siswa atau murid itu dendam, terus bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali itu murid itu akan mencoret. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, tetapi ekspresi kepada mereka ataupun kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut langsung kita frontal. Misalnya, kamu ini ya nakal, kamu tahu nggak kalau kamu bikin salah? Misalnya dengan sifat seperti itu, dengan harapan siswa bisa mengaku kalau dia salah dengan harapan kita, tetapi ternyata anak itu tidak terima. Seperti yang sudah mungkin pernah kita alami di belakang kejadian, ternyata jiwa anak itu berontak, bukan yang melakukan perubahan, tetapi dia akan melakukan hal yang lebih lagi, seperti misalnya menghadang guru pada saat pulang sekolah misalnya. Kita harapan kita kan anak itu berubah, ternyata dia dendam ke kita. Oh, kalau kamu Pak melangkah kamu kadang kan seperti itu kan. Nah, itu merupakan efek dari posisi kontrol kita sebagai penghukum tadi. Nah, yang kedua itu yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini untuk pembuat rasa bersalah, guru akan cenderung berbicara lembut. Seperti misalnya, ibu kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Misalnya nih ada anak dosa, kok kamu gitu sih, kecewa sih ibu, kok kamu bisa kayak gitu. Jadi nadanya agak lembut, jadi siswa, ibu marah, kayak gitu. Jadi siswa, oh aku salah ternyata. Nah di situ jadi untuk membuat rasa bersalah. Terus untuk posisi, jadi siswa memang siswanya akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu ataupun bapak gurunya, dan tetapi efeknya siswa akan menjadi orang yang gagal. Jadi dalam dirinya, kok aku bikin orang tua marah terus sih, kok aku bikin ibu marah sih, oh aku tidak berguna. Karena pengennya kita kan bukan justru melemahkan mental anak, pengen kita tuh anak jadi dengan merasa bersalahnya anak bisa introspeksi diri, tetapi dengan posisi kita seperti ini justru tidak. Justru anak merasa gagal. Ternyata saya tidak bisa menyenangkan hati guru. Seperti ada mungkin beberapa tahun yang lalu pernah kita alami, ada siswa yang sering dipanggil ke ruangan BK. Sampai siswa itu bilang, Bu, aku bandel ya, kok sering ya dipanggil ke ruang guru. Nah sampai anak itu merasa seperti itu, padahal kita nggak bermaksud seperti itu. Kita pengennya anak itu berubah sebenarnya. Nah karena posisi kita pada pembuat rasa bersalah, jadi memang hanya rasa bersalah yang diambil dari anak tersebut, yang dialami oleh anak tersebut. Nah di sini posisi kontrol sebagai teman. Mungkin bapak ibu dan saya sendiri lebih menempatkan diri ke posisi kontrol sebagai teman. Saya rasa kita di sini banyak yang di saat kita berinteraksi dengan siswa, banyak yang menjadikan mereka sebagai teman dengan alasan, termasuk saya pribadi, dengan alasan dengan kita menganggap siswa kita sebagai teman, dengan kita masuk ke dunia mereka, kita akan lebih mudah untuk menggali informasi apapun. Seperti misalnya anak terkadang curhat, entahkah itu secara langsung, iya sesuai dengan harapan kita. Kita jadi mengetahui apa permasalahan anak dengan mudah. Jadi anak itu bisa lebih terbuka. Tetapi dari posisi kontrol ini sendiri ada efeknya ternyata. Jadi efeknya siswa itu akan terus bergantung kepada kita. Dia di saat ada masalah akan terus mencari-cari kita. Mungkin kita
oh iya udah daripada anak ini pelampiasan yang lain, tetapi ternyata tidak seperti itu. Kita mendidik anak tersebut untuk menjadi mandiri. Jadi harapan kita dia ada masalah, ya kita harapan kita dia bisa lebih strong kayak gitu menghadapinya. Oh, kalau aku punya masalah ini, aku harus seperti ini kayak gitu. Bukan selalu mencari-cari orang lain. Nah, ini untuk contoh pertanyaan posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ada 3. Ayo bantulah ibu bapak ya, atau ibu ibu ya. Terus ini contohnya ya udah kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi melemahkan anak begitu lebih cenderungnya. Ini tadi hasilnya ya, kita bisa dapat banyak informasi dari anak, tetapi sisi negatifnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi anak itu akan terus bergantung kepada kita. Nah, di sini sebagai pemantau. Untuk pemantau yang artinya mengawasi. Jadi kita bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Dan di sini yang kita awasi adalah siswa kita. Nah, untuk pengawasan ini, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi memang sudah ada aturannya. Seperti misalnya yang sudah tertulis di kesepakatan kita pada saat tahun ajaran baru, biasanya untuk warna 1, untuk ukuran rambut. Jadi posisi pemantau ini adalah menerapkan dari peraturan tersebut. Oh, kalau misalnya sudah dilakukan peringatan terlebih dahulu, ditegur, ternyata anak itu masih tetap tidak memotong rambutnya sesuai standar, kita akan memposisikan kita sebagai pemantau, yaitu menerapkan aturan yang sudah kita sepakati. Jadi memang peraturannya itu sudah ada. Jadi kita cuma mantaunya aja. Seperti misalnya kalau anak terlambat ataupun tidak mengikuti apel ataupun tidak mengikuti pembelajaran, kan kita sudah ada takarannya masing-masing, sudah ada aturannya. Jadi posisi pemantau ini dia berpatokan kepada aturan. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau yang selama ini juga sering kita berada di posisi ini. Jadi contoh-contoh pertanyaan yang diajukan di posisi kontrol sebagai pemantau yaitu misalnya anak bikin kesalahan. Jadi bertanya konsekuensinya apa, peraturannya apa. Jadi anak itu sebenarnya tahu. Jadi kita menerapkannya sesuai dengan peraturan yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk hasilnya, jadi murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan sekolah, dan guru juga tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Tetapi murid tetap merasa agak kurang nyaman. Nah, di sini posisi control manager. Nah, untuk posisi control manager dari kelima jenis posisi kontrol, memang manajer ini lebih diharapkan dulu itu menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi kontrol sebagai manajer ini, jadi guru apabila menemukan siswanya berbuat salah ataupun melakukan pelanggaran, guru mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan dan mendukung muridnya agar menemukan solusi permasalahannya sendiri. Dan kita pun saya rasa sebenarnya di suatu kondisi sudah menempatkan diri sebagai manajer, tetapi terkadang untuk penerapan akhirnya terkadang kita menentukan sendiri. Jadi misalnya kita tanya ke siswa, kenapa
kamu kayak gitu, kenapa kamu melakukan kesalahan? Kita dengar dulu penjelasan anaknya. Nah terus kalau kata anaknya, ya Bu, karena saya seperti ini, kita mendengarkan dulu alasan dari anak itu apa. Dan cuman hasil akhirnya dari posisi kita sebagai kontrol ini, kita membiarkan, kita mendengarkan ataupun kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Misalnya mereka melakukan kesalahan, apa ya contohnya yang sering kita, saya sepatu terkadang ada yang tidak sesuai aturan. Jadi kita membiarkan mereka untuk mempertanggungjawabkan. Kita tanya ke mereka, jadi kedepannya seperti apa? Kadang kan kita sudah menentukan sendiri untuk hukumannya, gitu, apa ya? Bukan hukuman sih, kelanjutannya kita yang kedepannya kita yang menentukan seperti apa kedepannya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, melalui percakapan dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua ada penguasaan. Terus yang ketiga kebahagiaan. Terus yang keempat ada rasa kasih sayang ataupun rasa diterima. Terus yang kelima yaitu kebebasan. Nah, terkadang dari 5 sifat dasar inilah yang mendasari tingkah laku siswa kita. Kalau di sekolah biasanya kan ada anak yang penyimpangan misalnya, atau ada anak yang caper, seperti yang mungkin saya rasa Bapak Ibu di setiap kelas itu pasti akan menemukan siswa yang kurang aktif atau yang misal hiperaktif, terlalu aktif kayak gitu kan. Nah, terkadang yang mendasari sikap mereka itu adalah dari 5 sifat dasar manusia ini. Nah, seperti ini salah satunya yaitu kesenangan. Nah, di sini kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Terkadang kita melihat siswa kita ketawa aja di belakang, disuruh ngapain ketawa aja di belakang. Jadi itu merupakan salah satu dari kebutuhan dasar. Jadi mereka kesenangan. Atau misalnya kayak tadi kasih sayang, yang dikasih sayang. Nah, untuk rasa diterima dan kasih sayang ini biasanya yang kalau saya menemukan di sini yang paling banyak rasa kasih sayang itu. Kadang di kelas anak itu kok kenapa ya anak ini diem ataupun misalnya murung, kenapa? Nah, ternyata mungkin anak itu untuk di rumah dia kasih sayangnya kurang dengan beberapa faktor, misalnya dari kondisi keluarga yang broken home, ataupun misalnya dari tempat tinggalnya yang jauh dari orang tua. Misalnya dia tinggal di sini sama neneknya. Kayaknya banyak siswa kita yang seperti itu ya. Di sini tinggal sama neneknya, tinggal sama mamanya, tetapi dia jauh dari orang tua, dan di rumah pun mereka tidak merasa disayangi. Jadi di saat di sekolah ada guru yang mereka anggap bisa menjadi sosok ibu ataupun bapak bagi mereka akan mencari perhatian, sehingga kita memang memperhatikan mereka, kita memberikan kasih sayang ke mereka. Jadi itu merupakan salah satu sifat dasar juga. Dan ada juga seperti contohnya penguasaan. Penguasaan di sini bukan anak itu menguasai materi, bukan, tetapi dia ingin menguasai. Dia pengen
siswa yang pengennya dia terus, ya superior, dia pengen dia terus maju, pokoknya apa dia harus dia yang dilibatkan, harus yang tunjuk. Kalau enggak marah, ngambek atau apa. Jadi memang kita tuh dia harus dilibatkan terus sehingga kemampuan dia diakui. Ada yang seperti itu juga. Terus ada juga yang ada juga yang kebebasan. Kebebasan juga biasanya sering kita ketemukan di anak kelas 10. Pada saat masuk, rata-rata sejak ditanyakan siapa yang benar-benar pengen masuk ke sekolah ini, rata-rata tuh nggak ada. Jadi rata-rata mereka pengen sekolah di Togwali, rata-rata pengen sekolahnya jurusan lain. Tiba-tiba mereka berada di sini. Nah, jadi dalam diri mereka itu ada berontak kayak gitu. Nah, dari kebutuhan dasar kebebasan itu yang tidak mereka dapatkan, sehingga di sini mereka malas-malasan, berontak atau apa. Misalnya penyimpangan lah, agak sulit diatur. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini sebenarnya ini bisa menjadi acuan kita di saat di kelas. Jadi misalnya pada saat kita tahun ajaran baru ataupun awal semester, kita coba survei dulu di kelas. Jadi kita coba survei, mungkin inilah makanya disiplin positif ini perlu adanya kerjasama. Jadi bukan hanya guru kelasnya saja, bukan hanya dari jurusan, bukan kesiswaan ataupun dari BK, tetapi butuh kerjasama dari seluruh warga sekolah agar kita sama-sama bisa sharing. Oh, anak yang misalnya tinggal sendiri, anak yang tinggal orang tuanya sudah berpisah, masing-masing udah nikah, terus orang tuanya ya, masing-masing orang tuanya udah menikah, terus anak yang memang isinya kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka tidak terpenuhi di sekolah. Jadi nanti ada klasifikasinya tersendiri agar nanti pada saat treatment ataupun tindakan mereka di kelas itu bisa kita atasi. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata anak ini kayak ini, ternyata anak ini seperti ini. Jadi pemetaan di awal pas kita masuk itu ada. Jadi kita tahu, kita tidak langsung menjudge, oh kamu nakal ya, oh anak ini nakal loh, anak ini seperti ini, enggak. Tapi kita harus tahu yang melatar belakangi mereka untuk melakukan tindakan seperti itu apa. Karena mungkin sedikit, mohon maaf Bapak Ibu, bukan menggurui, ini sekedar sharing berdasarkan dari pemahaman ataupun informasi yang kami dapat sesuai dengan dari menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi semua anak itu punya potensi masing-masing. Semua anak itu unik. Nah, terkadang yang unik ini karena dia terlalu unik, jadinya aneh, gitu kan? Padahal enggak. Anak unik itu karena bisa jadi salah satu dari kebutuhan dasar mereka kurang terpenuhi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui untuk kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar anak yang 5 tadi, kita perlu membentukkan keyakinan kelas ataupun sekolah. Mungkin dulu tahun berapa dulu kita pernah ada sekolah model, ya Pak Eko ya, kalau nggak salah. Kita pernah menandatangani kesepakatan untuk sekolah model, walaupun pada saat itu memang sudah ada listnya, jadi kita harus ngapain sudah ada. Tetapi untuk di keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah ini itu kita atas kesepakatan kita. Kalau di kelas, jadi keyakinan kelas ini sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan yang membuat keyakinan ini sendiri melibatkan seluruh warga kelas. Jadi yang membuatnya bukan guru mapelnya, bukan wali kelasnya, bukan guru BK, bukan juga dari kesiswaan kalau untuk keyakinan kelas. Jadi yang membuat itu adalah kesepakatan kita bersama dengan anak-anak. Mungkin kalau untuk keyakinan kelas, sedikit sharing, saya pernah membuat di kelas 11.1 walaupun tidak dibikin
secara tertulis, tetapi kami pernah membuat kesepakatan kelas, yaitu pada saat jam pembelajaran itu kami boleh menggunakan handphone, tetapi hanya pada saat jam praktik, dan pada saat jam berakhir itu handphonenya wajib dikumpulkan. Apabila ada yang melanggar, itu akan dievaluasi lagi ke depannya. Jadi memang cuma satu. Mungkin ke depannya kita bisa lebih banyak lagi untuk keyakinan ataupun kesepakatan kelasnya. Dan keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu, jadi bisa dievaluasi. Bukan berarti kita bikin keyakinan kelas, bikin 1 hari untuk 1 tahun, enggak. Jadi itu perlu ada evaluasi. Ini berjalan efektif enggak? 3 bulan, efektif enggak? 6 bulan, seperti itu. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, terus pernyataan untuk keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, dan keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh warga kelasnya. Misalnya, contohnya kesepakatan kelas kita yang sifat aja saling menghargai dan menghormati antara teman dan guru di kelas. Terus misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di kesepakatan kelas itu ada, dan itu harus ditaati oleh warga kelasnya. Mungkin kita nanti bisa untuk semester depan, mungkin kita bisa memulainya, khususnya untuk saya sendiri. Dan saya harap mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berkenan untuk ikut terlibat, boleh kita kerjasama. Walaupun saya harap seluruh warga sekolah itu terlibat. Nah, terus untuk keyakinan kelas ini, keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk keyakinan kelas ini bukan kata wali kelas, bukan kata guru mapel, tetapi ini adalah kesepakatan kita. Kesepakatan kita bersama, sehingga aturan ataupun keyakinan kelas yang dibikin itu memang benar-benar meresap di hati kayak gitu. Bukan karena paksaan. Jangan nanti ibu lah yang kayak gitu. Aku enggak, kami tidak setuju kemarin sebenarnya ini enggak. Berarti kita harus memang sepakat. Oke, sepakat. Kalau sepakat kita tuliskan. Nah, di sini prosedurnya, jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Dan yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana seluruh anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Nah, terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, dan tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat, dan ditinjau ulang juga keyakinan sekolah atau kelas secara bersama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, jadi disetujui dan ditandatangani termasuk guru dan semua murid. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ataupun sekolah bisa ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kayaknya kalau seperti ini, setiap kelas wajib memiliki keyakinan kelas yang ditaati bersama. Ya, kalau bisa, makanya kita bersama-sama bikinnya. Jadi antara guru satu dengan guru yang lain itu tidak tumpang tindih kebijakan. Jadi sama, nggak guru yang ini, nggak guru yang ini. Ya pokoknya aturannya itu, keyakinan ataupun kesepakatan itu yang kita lakukan. Jangan nanti sama guru yang ini
boleh, sama guru yang ini nggak boleh. Termasuk misalnya untuk masalah izin, untuk terutama masalah belajar ya. Apalagi kalau untuk yang produktif itu, terutama kesepakatan juga pada saat jam pembelajaran TEFA ataupun apa. Jadi memang itu bukan kewajiban satu orang, bukan kewajiban guru, bukan kewajiban siswa, tapi adalah kewajiban kita bersama. Bukan hanya guru, tetapi termasuk pegawai juga. Apalagi untuk yang keyakinan sekolah, karena keyakinan sekolah ini tidak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana apabila kita tidak saling kerjasama. Jadi tetap harus kerjasama. Jangan nanti satunya peraturannya seperti ini, satunya peraturannya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya menggurui atau apa. Ini hanya sekedar berbagi agar sekolah kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Mungkin untuk dari satu sekolah kita sudah PK pusat keunggulan, dan mudah-mudahan dengan menerapkan disiplin ini untuk keyakinan ini bukan hanya pusat keunggulan yang kita dapatkan, tapi pusat untuk penerapan kegiatan P5. Jadi patokannya ke kita. Nah, jadi dari tadi 5 kebutuhan dasar, terus turun lagi ke keyakinan kelas atau sekolah. Nah, sekarang turun lagi ke restitusi. Jadi restitusi ini adalah tindakannya apabila ada siswa yang melanggar dari aturan ataupun keyakinan kelas tadi. Ini mesti diapain, gitu. Jadi di sini untuk segitiga restitusi, jadi tujuan dari segitiga restitusi ini sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya dapat menerapkan restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Di sini kata adalah membimbing, seperti trilogi dari Ki Hajar Dewantara ada 3, Ingadio Mangunkaso, Ingarso Sunggulodo, sama Tuturi Handayani. Jadi guru ada di depan untuk menjadi teladan, ada di tengah untuk membimbing, dan ada di belakang untuk memotivasi ataupun mendorong. Jadi di sini kita lebih cenderung membimbing, jadi mengajak kayak itu. Kalau kita dulu guru itu di depan untuk mengajarkan. Jadi memang pokoknya semuanya pusat ke guru. Guru itu maha benar, guru itu maha tahu, dan guru itu tahu segalanya. Sedangkan murid tidak. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang harapannya membimbing, jadi kita menuntun siswa kita sesuai dengan potensi mereka. Dan di sini pun untuk penerapan restitusi pun kita membimbing siswa untuk menanamkan keyakinan disiplin positif yang sudah kita buat. Nah, tujuan untuk segitiga restitusi ini dirancang sebagai sebuah tahapan untuk memudahkan guru atau pendidik dan orang tua atau wali dalam melakukan proses ataupun untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, untuk restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak itu dihukum, dia akan merasa gagal dalam hidup. Oh, saya tidak bisa, oh saya selalu mengecewakan. Di sini tidak. Jadi di restitusi ini kita akan berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri anak itu sendiri agar menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan
situasi anak yang kadang di sekolah bikin masalah, anak yang superior ataupun apa banyak macam, karena itu kan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Makanya mereka yang dari merasa gagal tadi, merasa dulu nggak punya masalah apa-apa, di saat kita menerapkan hukuman, justru mereka akan makin hancur. Makanya diterapkan restitusi ini agar untuk mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut. Oh, tidak semua kesalahan yang dia lakukan itu adalah dengan kesengajaan, ataupun yang dia lakukan itu adalah pasti ada faktor yang memicu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini untuk pernyataan meyakinkan untuk menstabilkan identitas. Ini ada beberapa pernyataan, tidak harus sama seperti ini, bisa dengan bahasa kita sendiri. Ini ada beberapa, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer quality controlnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini ini untuk pernyataan meyakinkan untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya ini validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa kamu kok seperti itu? Jadi seperti itu. Kadang, ya Bu, saya di rumah. Ya, kenapa kamu terlambat? Ya Bu, saya di rumah nggak ada yang bangunin. Atau saya di rumah begadang. Karena apa begadangnya? Karena nggak ada yang mengontrol. Karena anak itu tinggal sendirian di rumah. Jadi nggak ada orang tua. Ada pun neneknya, misalnya seperti itu. Terus kita memungkinkan tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua mengalami hal ini tanpa kita sadari. Saya rasa itu pasti ada setiap kelasnya, dan itu tidak bisa dipungkiri, karena memang kita pun pasti memiliki 5 kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi juga. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, di sini yaitu yang ketiga, pernyataan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Seperti saya sampaikan tadi, salah satu pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi di restitusi ini kita tidak langsung menjas anak. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, langsung, oh kamu terlambat datang ke sekolah. Iya, kamu tuh sering terlambat datang ke sekolah. Udah dikasih tahu teguran. Jadi kita nggak memberi kesempatan kepada anak. Kita nyerocos saja kayak gitu. Karena sering, iya sih, memang sering dia terlambat datang ke sekolah. Cuman itu akan menjadi PR kita bersama, di mana menanamkan keyakinan ada di diri anak tersebut, sehingga dia meyakini dan dia mengetahui kalau tindakan itu salah, dan dia harus memperbaikinya apabila dia ingin menjadi orang yang sukses. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini yaitu bahwa kita dasarnya terpolitisasi secara internal dari dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Memang secara tidak kita sadari, terkadang kita melakukan tahap 1 dan tahap 2. Cuma di tahap 3 ini, saya sendiri pribadi belum melakukan. Karena di saat anak itu sudah mengatakan, memberi alasan kenapa dia terlambat, kita menanyakan kenapa dia terlambat karena sesuatu hal ataupun melakukan kesalahan karena sesuatu hal, kita langsung mengatakan, oke, kamu sadar kamu salah, sekarang ambil sapu, silahkan kamu sapu lab, kamu sapu kelas, kamu sapu lampu. Jadi yang menentukan
6 yang sudah kita buat. Nah, di sini ada pernyataannya. Di sini ada apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi kita sepakati misalnya masuk kelas tepat waktu atau meletakkan barangnya kembali setelah praktek. Misalnya saling menghormati dengan seluruh warga sekolah tanpa memandang siapapun itu. Entahkah itu memang guru yang mengajar, entahkah itu tidak, tetapi itu harus disaling dihormati, ataupun dihargai. Nah, jadi di saat anak buat kesalahan, misalnya dengan guru bermasalah dengan guru satu, kita sudah punya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas sudah kita buat? Iya Bu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi dalam diri anak itu tertanam, oh iya, saya berarti harus saling menghormati dan menghargai dengan siapapun itu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya harap kegiatan ini bisa kita laksanakan bersama-sama ke depannya dalam menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu peserta seminar hari ini. Demikianlah barusan sudah disampaikan materi tentang definisi penerapan budaya positif. Baik, bagaimana di narasumber? Boleh kita menuju ke diskusi dan tanya jawab. Baik, mungkin Bapak Ibu peserta workshop ada yang mungkin ingin ditanyakan, silakan. Silakan Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eko. Mungkin sekedar sharing ya tentang penerapan budaya positif. Sebenarnya ini adalah materi yang ada di kurikulum Merdeka yang diaplikasikan untuk pendidikan CGP. Sebenarnya kita juga harus tahu sebenarnya karena ini ada pelatihan yang diberikan. Nah, untuk penerapan di sekolah yang masih menjadi tanda tanya bagi kita di sektor pendidikan yang di bawah naungan ketarunaan, ya, ini menjadi pemikiran bagi saya sendiri bahwa di ketarunaan bahwa di sekolah yang di bidang ketarunaan bahwa instruksinya langsung terpusat dari atas ke bawah tanpa ada pertanyaan ataupun sanggahan dan bantahan. Nah, itu bagaimana kita menyikapi bersama pendidik, ya, karena teorinya bertentangan dengan yang kita dapatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang menjadi sedikit keresahan bagi saya. Ya, tapi tetap yang namanya instruksi kita tetap jalan. Jadi itu hanya sebagai untuk sharing bagi kita aja. Bagaimana nanti mungkin bisa di fleksibilitas bagi sekolah kita. Mungkin kita jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Eko pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan? Atau masukan boleh gitu ya, karena ini kita berbicara tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu kita membangun suatu budaya yang tujuannya itu untuk meningkatkan disiplin positif pada diri kita maupun teman kita. Jadi ini bukan hanya kita dalam bentuk tanya jawab saja, kita sharing di sini. Ya,
itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya telah mendengar orang yang dari narasumber tadi. Di sini pertanyaan saya tentang kasus misalnya, yang memang kalau saya lihat memang kadang-kadang menurut pemikiran saya ya, kadang-kadang keputusan yang diambil oleh suatu guru atau pendidik itu memang kadang-kadang salah. Artinya tidak menanya apa yang guru tadi, tidak menanya dulu tentang kenapa anak terlambat, misalnya kasus anak terlambat. Nah kadang-kadang seperti yang sering saya lihat kan, kadang-kadang memang anak-anak terlambat memang ada kadang-kadang kegiatan yang positif yang mereka lakukan, misalnya menolong orang yang sedang rusak kendaraannya ya. Nah kadang-kadang memang dari pihak guru sekolah langsung muskul tanpa menanya dulu apa permasalahan. Memang itu kalau saya lihat ya dari saya, memang kadang-kadang anak-anak terlambat. Seperti saya juga pernah mengalami ya, pernah ditolong oleh anak ketika motor saya rusak atau kendaraan saya rusak. Nah harapan saya ke depannya, sebelum menghukum anak itu kita beri pertanyaan kepada anak tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Saya Rio, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Salman bukan maksud untuk bertanya, tapi harapannya itu kita bisa menanyakan terlebih dahulu ketika ada siswa atau taruna kita yang datang terlambat. Jadi seperti itu ya Pak Salman ya. Oke, mungkin masih ada atau ya silakan Pak Yunanda Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi tentang yang keyakinan di dalam kelas ya. Nah bahwasanya Ibu Linda tadi itu menjelaskan tentang keyakinan di dalam kelas, yaitu contohnya sebagai besar seperti memasang sampel di dalam kelas itu seperti saling menghargai guru, menghargai teman, ya kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah itu bagaimana sih untuk memastikan bahwa tindak lanjut ke depannya itu bakalan benar-benar terjadi, sudah actionnya itu sudah ada, itu seperti apa ya. Nah mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Untuk waktunya terima kasih. Saya ingin mengucapkan tapi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan untuk pernyataan yang sudah disampaikan. Yang pertama untuk Pak Eko terkait dengan masalah sistem ketahuan yang bertolak belakang dengan kegiatan yang kita sampaikan terkait dengan disiplin positif ya Pak Eko ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Farman itu terkait dengan harapan ketika nanti ada siswa yang terlambat, mungkin kita perlu menanyakan dulu apa sebab musababnya gitu ya. Nah yang ketiga ini terkait dengan Pak Yunanda tadi ini apa ya? Baik, bagaimana meyakinkan bahwa keyakinan itu pasti berjalan gitu ya. Jadi gini Pak Yunanda, nanti saya langsung ke Pak Yunanda dulu, nanti baru bertolak belakang ke angka 1. Jadi kita ini sebagai guru Pak Yunanda sebenarnya itu ibarat apa air yang menetes di karang. Jadi ketika air yang menetes di karang itu tidak serta-merta langsung pecah enggak. Jadi menggerus dikit gitu ya. Nah begitu pun dalam arti kita melaksanakan tindakan. Betul kata Pak Salman bahwa sebenarnya di dalam prostitusi sendiri makanya di situ ada 3 tahapan ataupun 3 langkah yang digunakan. Pertama, menstabilkan identitas, gitu ya. Kemudian kita menstabilkan identitas, benar nih, kamu terlambat nggak, gitu ya.
Itu yang kita tampilkan dulu. Nah, kemudian memvalidasi di sini maksudnya itu adalah kita menanyakan kenapa kamu terlambat, apa sebabnya, gitu ya. Nah, yang ketiga baru kita melaksanakan keyakinan itu. Nah, sekali lagi Bayu Nada, sebenarnya secara pelaksanaan itu sudah kita laksanakan sebenarnya gitu. Hanya saja memang karena sistem terkadang ya mungkin disinilah nanti kita perlu adanya yang namanya kita membentuk suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi bukan hanya sebenarnya ada keyakinan kelas dan sekolah gitu ya. Jadi biar nanti ketika pelaksanaannya itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Bagaimana ketika kita melakukan tindakan restitusinya gitu ya. Seperti itu Pak Nana ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Lila terkait dengan pertanyaan Bu bukan Pak Nanda gitu ya. Jadi udah mulai goyang gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan Bu Lila? Baik, sedikit menambahkan pertanyaan dari Pak Yunanda tadi tentang bagaimana untuk memastikan keyakinan kelas itu bisa terus berjalan dan tidak ada pelanggaran. Ya, jadi memang ini tidak akan mungkin tidak ada pelanggaran. Yang perlu kita lakukan hanya meminimalisir dari pelanggaran. Dan apabila ada siswa melakukan pelanggaran, kita akan kembali ke keyakinan kelas yang kita buat, sehingga keyakinan kelas tersebut memang benar-benar tertanam di hati siswa kita. Memang benar kata Pak Yunanda tadi, hal ini tidak semata-mata hari ini bikin langsung sepanjang tahun itu bisa dilaksanakan ke siswa, itu tidak mungkin. Dan sebenarnya keyakinan kelas ini harus dimulai dari pendidikan dasar sebenarnya, bukan dari kita, bukan langsung ujung-ujung di SMK aja yang ada keyakinannya, enggak. Jadi memang dari pendidikan dasar, jadi dari TK, SD, SMP, SMA, karena di saat pendidikan dasar mereka sudah punya fondasi, mereka sudah terbiasa melaksanakan disiplin positif. Di SMK itu mereka udah terbiasa, ya udah tinggal lanjutkan sama kok kayak yang di SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP kemarin. Intinya seperti itu. Jadi memang tidak mungkin tidak ada pelanggaran, tetapi di saat penerapan restitusi tadi kita akan kembali ke keyakinan kelas, dan ini harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Nggak bisa hanya satu guru ataupun satu jurusan, nggak bisa. Penerapan keyakinan kelas tidak memandang jurusan dan tidak memandang kelas, itu sama semuanya penerapannya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang dari Pak Eko tadi, penerapan dari budaya positif ini termasuk restitusi Pak Eko ya, dengan sistem ketarunaan kita ini sebenarnya waktu pendampingan individu pertama dan waktu rukol kemarin sempat juga saya menanyakan ini harusnya seperti apa, karena sistem pendidikan kita yang ketarunaan. Kalau dari saya sempat dapat masukan, kalau memang belum bisa mengubah untuk sistem ketarunaannya, kan di sini sistem ketarunaannya kita buat dengan harapan anak itu bisa lebih baik, dengan harapan tingkat kedisiplinannya. Nah, mungkin dengan adanya keyakinan sekolah ini ataupun keyakinan kelas, kita bisa sama-sama berdiskusi kira-kira hal apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Kalau misalnya sekiranya ini bisa diganti dengan hal apa, misalnya seperti pelanggaran, sanksi dalam pelanggaran itu seperti apa. Jadi setidaknya belum bisa merubah semuanya, tetapi kita mulai menonjolkan disiplin positif ini. Jadi sedikit-sedikit kita laksanakan dulu, sedikit-sedikit. Yang kedepannya lagi kan bisa kita evaluasi lagi seperti apa. Karena pun untuk
Jadi tidak seperti dulu lagi, tidak yang ketarunaan yang identik dengan fisik, tidak. Jadi sekarang pun di sekolah kedinasan itu sudah terjadi penipisan. Nah, mungkin bisa nanti kita adopsi juga untuk sekolah kita. Jadi hal-hal yang kira-kira fisik bisa diganti dengan apa itu untuk menerapkan kedisiplinannya. Jadi mungkin itu Pak Eko untuk dari saya tidak bisa menjawab secara pastinya, tetapi ini adalah kesepakatan kita bersama. Sepakat kita seperti apa dan konsisten harus melaksanakannya, nggak bisa setengah-setengah. Karena pun ketarunaan ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya rasa dilaksanakan, dan untuk merubah suatu kebiasaan itu bukan hal yang mudah, tidak bisa instan. Mungkin itu saja kontennya, mungkin dari Pak Ibu ada tambahan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Eko. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya sistem ketarungan dan tujuan utamanya sama, disiplin. Itu tujuan akhirnya, ya. Hanya saja dengan metode-metode yang mungkin lebih banyaknya bermain pada fisik, contoh gitu ya, usaha, sit, dan sebagainya. Nah, kembali lagi, sebenarnya jujur Bapak Ibu, saya sebenarnya untuk keyakinan kelas itu sudah saya lakukan di kelas 10 NKPI. Jadi sempat saya bikin itu di keyakinan kelas, dan memang bukan hanya apa ya, kemauan mereka. Terkadang udah kami lebih senang bermain fisik loh dibandingkan apa harus belajar gitu ya. Padahal tujuannya kita itu ke sana arahnya, kepada arah yang disiplin atau ke budaya, membangun budaya positif gitu ya. Nah itu jadi terkait dengan kok tidak kesinkron gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bertolak belakang, hanya saja dengan metodenya yang harus kita memang nanti kita perlu bersama ya, yang bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya di guru di luar, termasuk semua warga yang ada di sekolah. Jadi makanya kalau di instansi mereka ada tanda-tanda kesepakatan gitu ya. Itu salah satu tujuan untuk menerapkan budaya-budaya yang ada di instansi tersebut. Ya, jadi seperti itu ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, walaupun mungkin sama seperti Bu Linda, sebenarnya saya juga sempat menanyakan gitu ya. Bagaimana kalau penerapan di sekolah-sekolah kemaritiman yang sifatnya ketarunaan itu bagaimana penerapan terkait dengan restitusi ini gitu ya. Tapi pada intinya ya dijelaskan tetap sama ya, bukan tidak, tapi belum bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Kadang seperti itu Pak Eko ya, untuk pelaksanaannya. Mungkin itu ya Pak Eko ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik ya Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang perlu kita tidak perlu ditanyakan, mungkin karena ada waktu juga ya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian ini mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa memberikan pemahaman, walaupun kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kami yang berada di depan di sini bukan berarti kami paling tahu, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Terkadang apa yang kita pahami belum tentu kita sama isi kepalanya gitu ya. Mungkin itu terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, dan kembalikan kepada moderator pada berbicara. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah bagaimana Bapak Ibu narasumber sudah. Baik, selesai sudah diskusi kita hari ini, berarti juga selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Baiklah, saya selaku MC memohon maaf apabila ada yang salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiono SPD Kim, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
saya mengucapkan terima kasih kepada para guru penggerak Angkatan 10 yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Tukasadai. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa menularkan atau memberi pemahaman kepada guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Tukasadai ini, sehingga SMK ini bisa lebih jauh melangkah dalam peningkatan mutu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mini Dinisi dari SMK Negeri 1 Tukasadai. Kesan dan pesan saya terhadap seminar diseminasi budaya positif adalah, kesan saya adalah sangat luar biasa sekali. Di sini kita belajar bagaimana menjadi guru-guru ala abad saat ini supaya kita terus bertransformasi mengikuti zaman dan mengikuti kemajuan teknologi. Untuk pesan saya adalah untuk guru-guru Indonesia, mari kita tetap semangat menyebarkan energi-energi positif. Dan untuk guru-guru SMK Negeri 1 Tukasadai, mari kita berkolaborasi, berintegritas dan bersinergi untuk memajukan sekolah yang kita cintai. Tetap semangat guru-guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.